Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam Gereja Anak pada sore hari ini. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami setiap anak-anak-Mu, biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini kami akan memuji Engkau, kami siap Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Jadi setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Itu kita angkat pujian Allah itu baik. Nah adik-adik, pujian kita mengatakan tadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kalau kita mau memuji Tuhan kembali, jadi anak Tuhan jangan suka bohong. Oke adik-adik, siap ya kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku jadi anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian
firman Tuhan ku dengar. Oke adik-adik, siapkan hatinya, lipat tangan, fokuskan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Sekarang Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Oke, kita baca secara bersama-sama ya. Judul pembacaan kita, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, di sini dalam pembacaan kita Ananias dan Safira ini nyata dia berbohong adik-adik. Jadi
apa yang terjadi ketika kita berbohong? Pasti ada hal yang terjadi. Nah, di sini Ananias dan Safira berbohong. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik berbohong? Coba ingat, pernah? Nah, kalau pernah, minta ampun. Nah, anak Tuhan itu seperti pujian kita tadi, anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, karena akan ada hal yang terjadi kalau kita bohong, seperti Ananias dan Safira. Wah, Ananias dan Safira ini berbohong adik-adik, sehingga apa yang terjadi? Pada saat dia tidak mengakui, dia langsung rebah, mati. Nah, sama dengan Safira istrinya, dia juga berbohong. Nah, di sini Rasul Petrus juga, Petrus bertanya, betulkah sekian? Nah, kata Petrus, dia katakan, betul. Hah? Apa yang terjadi adik-adik? Safira juga jatuh lalu mati. Nah, di sini adik-adik coba renungkan. Kalau adik-adik selalu berbohong, apa yang terjadi? Nah, makanya adik-adik jangan suka bohong. Jadi anak Tuhan itu jangan suka bohong, seperti ujian kita tadi ya. Nah, ada satu kisah lagi adik-adik. Kisahnya seperti ini. Ada seorang yang mengembalakan kambing domba. Dia berbohong. Nah, dia katakan seperti ini, tolong, ada serigala yang mau memangsa dombaku. Nah, kambing dombanya mau dimangsa. Dia pergi minta tolong kepada orang-orang, dan orang-orang datang berbondong-bondong. Kemudian dia terima, hahaha, saya berbohong, saya membohongi kalian. Kemudian untuk kedua kalinya dia bohong lagi. Dia bilang lagi, tolong, kambing domba saya mau diterkam serigala. Nah, kemudian orang berbondong-bondong lagi untuk menolong. Tapi apa yang terjadi? Dia tertawa, hahaha, saya berbohong. Nah, untuk ketiga kalinya benar-benar segalanya muncul, menerkam kambing dombanya. Kemudian dia ketakutan, kemudian dia berlari mencari pertolongan. Kemudian orang katakan, mau apa lagi? Dia katakan, benar, saya tidak bohong. Tapi orang sudah tidak percaya lagi. Karena apa? Dia sudah membohongi orang beberapa kali, dan kepercayaan itu sudah tidak ada lagi. Jadi adik-adik, di sini kambing dombanya itu habis dimakan oleh serigala. Karena apa? Karena akibat dari perbuatannya sendiri, dia bohong. Jadi tidak ada lagi yang percaya dengan anak ini. Oke adik-adik, jadi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh bohong. Oke, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak Tuhan jangan berbohong. Kita harus menjadi anak yang jujur ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, dengar-dengaran, dan jadikan kami Tuhan anak yang taat. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami datang kepadamu, menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum adik-adik kita akhiri ibadah kita sore ini, kita terima doa berkat dulu. Ayo adik-adik berdiri dan angkat kedua tanganmu, terima doa berkat. Diberkatilah adik-adik semuanya. Amin.
Diberkati sekolah adik-adik. Diberkati pertumbuhan jasmani rohani adik-adik. Diberkati kota Kendari. Diberkati bangsa Indonesia. Diberkati orang tua kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, saya Kak Dorcas Saya Deret. dalam Gereja Anak Petra Kendari. Jangan kemana-mana dulu, lihat videomu di sini dan lihat gambarmu di sini. Hanya di Gereja Anak Petra Kendari. Shalom. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau menari buat Tuhan. Lihat ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Hai teman-teman, ini hafalan saya yang dikasih guru. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom.